Shalom semuanya. Selamat datang kembali di Bindov Plus online service hari Sabtu ini. Hari ini kita mau lihat sebagian dari firman Tuhan yang tertulis di kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11. Judul dari perikop ini di Alkitab adalah pencobaan di padang gurun. Tema kita hari ini adalah cobaan atau bahasa Inggrisnya temptation. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus telah lalui di padang gurun dan apa yang dia mau ajarkan pada kita semua. Oke, saudara semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Dicatat di kitab Matius 4 ayat 1, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, yang perlu kita mengerti terlebih dahulu, Yesus sengaja pergi ke padang gurun, memberikan dirinya untuk dicobai oleh iblis. Tapi saya rasa Yesus ke padang gurun bukan untuk mengalahkan si iblis atau menghancurkan kuasa si iblis. Karena untuk hal itu, nanti dia akan lakukan lewat pengorbanannya di kayu salib dan lewat kebangkitannya. Saya percaya salah satu tujuan Yesus memberikan dirinya untuk dicobai di padang gurun ini adalah untuk memberikan kita contoh bagaimana cara kita bertahan melalui pencobaan-pencobaan iblis dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengerti benar bahwa dalam hidup kita di bumi ini, iblis akan terus melemparkan panah-panah apinya untuk menjatuhkan kita. Lawan kita, si iblis, punya satu tujuan, yaitu membuat kita jatuh, menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, dan membuat kita tidak sampai ke tempat tujuan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Apa yang Yesus lakukan di padang gurun ini membuat saya sangat bersyukur memiliki Yesus dalam hidup saya. Dan dengan bangga saya bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tapi dia mau bersusah payah untuk berjalan di jalan-jalan yang harus kita lalui supaya kita bisa belajar dengan melihat contoh bagaimana dia melewatinya. Mungkin seperti yang kita bisa katakan tentang Yesus adalah He leads by example. Dan firman Tuhan di Ibrani 2 ayat 18 juga berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, karena dia sangat mengerti apa yang kita alami setiap hari. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita kembali ke kitab Matius pasal 4. Matius 4 ayat 2 memberitahukan pada kita bahwa setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lukas menceritakan dengan lebih detail, dicatat di kitab Lukas 4 ayat 2. Di situ, Yesus, tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu, ia lapar. Kalau kita lihat di kitab Markus juga menceritakan kejadian yang sama dengan sedikit lebih detail. Diceritakan di Markus 1 ayat 13, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Saya percaya, si iblis sudah mencobai Yesus mulai dari hari pertama. Dan dia terus mencobai, menggodai, menyerang, mengintimidasi, memprovokasi Yesus selama 40 hari Yesus ada di padang gurun. Kenapa tidak diceritakan semua apa yang iblis lakukan selama 40 hari ini? Saya percaya karena walaupun caranya berbeda-beda, cara yang dipakai iblis untuk mencobai Yesus berbeda-beda, tapi target serangannya selalu sama. Di Matius 4 ayat 3 memberitahukan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ketika Yesus sudah dalam keadaan lemah, maka si iblis datang dengan serangannya yang terhebat.
Dan pencobaan yang ditulis di kitab Matius 4 ini adalah yang terberat. Karena iblis lakukan di hari terakhir ketika Yesus sudah ada di titik yang terlemah. Kenapa sih sebetulnya Yesus membiarkan dirinya dicobai sampai ketika dia sudah dalam keadaan yang sangat lemah? Karena dia tahu, kebanyakan dari kita akan mudah jatuh dalam pencobaan atau jebakan si iblis ketika kita sedang ada di titik yang terlemah, di titik yang terendah dalam hidup kita. Rasul Petrus mengingatkan kita, ini ditulis di 1 Petrus 5 ayat 8, untuk sadar dan berjaga-jagalah. Lawan kita si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yesus memang membiarkan dirinya dicoba sampai titik lemah ini supaya dia bisa memberikan contoh bagi kita yang saat ini dalam keadaan yang terendah dalam hidup kita. Kalau itu saudara, perhatikan baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan dan lakukan supaya saudara dapat melalui masa-masa pencobaan ini dengan baik. Amin. Saudara masih mengikuti saya? Saudara siap untuk menerima apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan? Amin. Oke. Tadi saya katakan bahwa iblis bisa mencobai kita dengan berbagai cara. Tapi targetnya atau area yang diserang selalu sama. Ada 3 area secara spesifik yang iblis selalu serang. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika dia mengusulkan pada Yesus untuk merubah batu menjadi roti, dia sedang menyerang area tubuh Yesus atau kebutuhan dagingnya. Dia tahu bahwa Yesus sedang dalam keadaan yang sangat lapar, dan dia tahu Yesus punya kuasa untuk merubah batu menjadi roti. Dan dia juga tahu, kalau Yesus setia menunggu waktunya Tuhan, maka Bapanya akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melayani kebutuhan Yesus. Yang iblis mau pancing dari Yesus adalah untuk Yesus memakai kekuatannya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan secara cepat, pakai jalan pintas, atau kalau bahasa Inggris kita bilang shortcut ya. Iblis berusaha untuk memancing Yesus untuk mengambil jalan pintas. Pakai kekuatan sendiri, jadikan batu menjadi roti untuk memuaskan kebutuhan kelaparannya. Dan kalau saja Yesus lakukan ini, atau jatuh dalam jebakan ini, maka dia akan kehilangan berkat besar yang sebenarnya Bapak sudah sediakan jika dia mau menunggu sampai waktu yang sudah ditetapkan Bapaknya. Perhatikan saudara, kita semua juga akan diserang di area ini, di area tubuh atau daging kita. Pada saat daging kita dalam keadaan lemah, maka si iblis juga akan mulai memancing kita untuk memuaskan keinginan daging kita dengan cara kita sendiri. Dengan sesegera mungkin. Pakai jalan pintas, shortcut. Dan banyak orang yang jatuh dalam dosa ketika dicobai pada saat yang lemah ini. Mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan untuk menolak cobaan iblis di area ini. Ditulis di Matius 4 ayat 4, ada tertulis, ini jawabannya Yesus ya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini jawaban Yesus kepada iblis. Roti melambangkan makanan jasmani. Firman Tuhan melambangkan makanan rohani. Yang mana yang saudara beri makan lebih, itu akan yang jadi lebih kuat dalam hidup saudara. Kalau saudara terus memuaskan keinginan daging saudara, maka kedagingan saudara yang akan lebih kuat. Tapi kalau saudara lebih banyak makan makanan rohani, maka kehidupan rohani saudara yang akan lebih kuat. Kalau saudara banyak membaca dan mendengarkan firman Tuhan, maka suara Tuhan akan terdengar jelas, sangat jelas buat saudara. Tapi kalau saudara jarang atau sedikit membaca dan mendengarkan firman Tuhan, maka suara Tuhan tidak terlalu terdengar. Dan apa efeknya kalau suara Tuhan tidak terlalu terdengar, maka suara iblis yang akan terdengar lebih jelas dalam hidup saudara.
Di Mazmur 119 ayat 133, pemazmur berkata, "Teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku." Saya akan bacakan di versi bahasa Inggrisnya di NLT version ya. "Guide my steps by your word, so I will not be overcome by evil." Firman Tuhan yang akan mengalahkan godaan si iblis. Amin. Saudara bisa percaya itu. Jadi mulai sekarang kalau kedagingan saudara berteriak, minta dipuaskan, saudara sesegera mungkin cari Alkitab. Baca firman Tuhan. Bukannya malah buru-buru ke Netflix, atau ke Facebook, atau ke Instagram, atau cari YouTube. Kecuali kalau itu YouTube channelnya Bindof Plus, atau Facebook page-nya Bindof Plus, atau Instagram-nya Bindof Plus. Itu gak apa-apa, saudara boleh cari. Karena di situ juga banyak firman Tuhan, dan juga banyak puji-pujian yang akan menjadi makanan rohani yang menyehatkan saudara. Amin. Ya, gak apa-apa ya, sekalian saya promosi sedikit untuk medsosnya Bindof Plus. Oke, kembali lagi. Sekarang kita masuk ke area kedua yang iblis suka serang. Kita lihat di Matius 4 ayat 5-6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Iblis memancing Yesus dengan memelintir ayat firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91 ayat 11-12. Apa yang ditulis di Mazmur 91 ayat 11-12? Firman Tuhan di Mazmur 91 ayat 11-12 ini berkata, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Oke, satu hal yang saudara harus pelajari, iblis pun membaca firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak membaca firman Tuhan, iblis akan dengan mudah memelintir-melintir ayat firman Tuhan untuk menjatuhkan saudara, untuk membingungkan saudara, untuk membuat saudara jadi nggak percaya sama firman Tuhan. Oke, baca firman Tuhan. Oke. Ada tradisi di kaum Yahudi yang percaya kalau Mesia atau Juru Selamat itu akan turun dari bumbungan bait Allah. Jadi kalau Yesus melakukan apa yang iblis suruh, dan ketika dia mendarat dengan selamat, maka semua orang Yahudi akan segera mengenali Yesus sebagai Juru Selamat yang mereka nanti-nantikan. Mereka akan segera menyembah dan memuliakan Yesus. Saudara jangan salah mengerti. Tuhan Yesus memang akan disembah dan akan dimuliakan, tapi lewat cara yang berbeda. Bapaknya di surga sudah merancang jalan Yesus melalui salib. Dan setelah itu dia akan ditinggikan dan dimuliakan di atas semua bangsa. Iblis berusaha membelokkan rencana Tuhan. Dia berusaha untuk memancing lewat egonya Tuhan Yesus. Sepertinya dia berkata kepada Yesus, "Ayo, tunjukkan siapa engkau sesungguhnya." Dia sepertinya berusaha merayu Yesus untuk tidak perlu ikut rencana Bapaknya, nggak perlu susah payah lewat salib. Ambil jalan pintas, shortcut, yang penting tujuan tercapai. Sound familiar nggak? Nggak usah susah payah, ambil jalan pintas, yang penting tujuan tercapai. Si iblis akan selalu menggunakan serangan ini. Di pencobaan kedua ini, iblis menyerang area jiwa, di mana ada ego di situ, di mana ada emosi di situ, di mana ada perasaan di situ, dan lain-lain. Tapi ditulis di Matius 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan Yesus mengerti sekali apa motivasi iblis dalam cobaan ini. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, terutama dengan alasan mau melakukannya untuk Tuhan, atau karena saudara mau menunjukkan
iman saudara. Saya mau sarankan kepada saudara untuk menguji hati saudara terlebih dahulu. Apakah yang saudara mau lakukan benar-benar tulus untuk Tuhan? Dan apakah itu benar-benar karena digerakkan oleh Roh Kudus? Atau apakah saudara melakukannya itu karena ada unsur-unsur kepentingan pribadi yang memotivasinya? Coba selidiki hati saudara. Selidiki, uji dulu hati saudara. Dan juga uji hati saudara dulu, apakah yang mau dilakukan sudah sesuai dengan jalannya Tuhan. Kita harus berhati-hati dalam bertindak, karena jika hati kita tidak tulus, dan jalan kita tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, bukannya malah berkat yang kita dapatkan, melainkan tanpa kita sadari, kita sedang mencobai Tuhan. Berhati-hati saudara, uji hati, pastikan karena memang tulus untuk Tuhan, dan pastikan kita mengikuti jalannya Tuhan. Kalau untuk Tuhan, kita nggak bisa pakai jalan yang lain. Sekarang kita mau masuk ke area ketiga yang iblis akan cobai kita. Tertulis di Matius 4 ayat 8-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Akhirnya iblis membuka kartunya. Dan terlihatlah dengan jelas apa yang menjadi keinginan yang terbesar. His greatest desire. Keinginan dia yang terbesar adalah dia sangat ingin untuk disembah. Dia mau menyamai Allah. Dia juga mau disembah seperti semua orang menyembah Allah. Ini pencobaan untuk area roh kita. Kalau tadi sudah tubuh, sudah jiwa, ini area roh kita. Karena penyembahan berhubungan dengan roh. Iblis tawarkan apa saja yang manusia inginkan untuk mendapatkan penyembahan dari mereka. Tapi jangan salah. Saudara jangan salah pikir. Iblis tidak pernah peduli akan kehidupan manusia. Dia membenci manusia. Tapi waktu sambil dia membenci manusia, dia juga menginginkan penyembahannya manusia. Banyak orang yang gak sadar. Mereka menyerahkan roh mereka untuk diikat oleh iblis, sekedar untuk mendapatkan apa yang mereka sangat inginkan. Apakah itu uang? Apakah itu harta? Apakah itu apa saja yang mereka inginkan? Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka sering datang sama iblis. Dan tanpa mereka sadari, mereka menyembah iblis dan roh mereka terikat sama iblis. Tanpa mereka sadari, hidup mereka sedikit demi sedikit dihancurkan oleh si iblis. Karena iblis membenci manusia. Untuk Yesus, pada akhirnya, dia juga akan berkuasa dalam kemegahannya atas semua bangsa, semua kerajaan di dunia ini. Tapi bukan dengan cara yang ditawarkan si iblis. Di Matius 4 ayat 10 jawabannya Yesus. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jawaban Yesus sangat direct. Jawaban Yesus to the point. Ini bagian yang paling bahaya. Karena menguasai roh kita adalah apa yang paling diinginkan oleh musuh kita si iblis. Dan seperti Yesus, kita harus segera menolak tawaran si iblis. Apapun yang ditawarkan sama iblis, kita harus segera menolaknya. Jangan berikan celah dan jangan berikan waktu pada diri kita sendiri untuk mempertimbangkan tawaran si iblis. Karena semakin lama kita mempertimbangkannya, semakin terlihat menarik tawarannya. Semakin terlihat menarik tawarannya, semakin sulit untuk kita menolaknya. Amin. Saudara masih mengikuti saya? Akhirnya di Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan
ingin mengajarkan pada kita lewat kejadian-kejadian apa yang dialami di padang gurun. Dia ingin menjadikan ini sebagai contoh karena dia tahu semua dari kita akan mengalaminya. Dia ingin memberikan ini sebagai contoh. Dia ingin memperlihatkan ketika kita setia pada Tuhan, ketika kita mau menanti waktunya Tuhan, dan ketika kita tidak memakai kekuatan sendiri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, maka pada waktunya Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Saya mau tutup khotbah saya sampai di sini. Saya ingin berdoa buat saudara. Mari kita pejamkan mata. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa sebentar. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang mau mendekat kepada kami. Bukan Allah yang tidak peduli, tapi Allah yang mau peduli segala masalah yang kami hadapi. Bukan Allah yang hanya berbicara dan memberikan perintah, tetapi Tuhan yang mau turun ke dunia ini melalui jalan yang kami lalui untuk bisa memberikan contoh untuk apa yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa untuk jemaat Bind of Plus hari ini. Kalau ada Tuhan, di tempat ini ada dari jemaat-Mu di tempat ini yang sedang dalam keadaan, sedang dalam cobaan, atau sedang dalam kelemahan. Tuhan, aku berdoa, biar firman-Mu Tuhan menguatkan mereka. Firman-Mu Tuhan mengingatkan mereka. Firman-Mu Tuhan membangkitkan mereka. Firman-Mu Tuhan membukakan pikiran mereka, membukakan hati mereka, menghindarkan mereka dari jebakan si iblis yang saat ini sedang mengintip dalam hidup mereka. Tuhan, Kau berkati semua jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau urapi satu persatu. Tuhan, untuk mereka yang sedang dalam kebutuhan, Tuhan, Kau tolong mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit, berikan terobosan demi terobosan dalam hidup mereka. Engkau tahu persis apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku sudah selesai membagikan firman-Mu, tapi biar kuasa-Mu terus mengalir, kasih-Mu terus mengalir. Kau jamah setiap dari mereka yang ada di tempat ini saat ini. Kau jamah mereka secara satu persatu, secara pribadi Tuhan. Berbicara secara pribadi Tuhan. Kau lawat mereka, Kau kuatkan mereka. Tuhan, mereka membutuhkan Engkau. Mereka membutuhkan Engkau. Apakah mereka sadari atau mereka tidak sadari, hanya Engkau yang bisa memberikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Bind of Plus di tempat ini, angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara semua.